Ada, Pak. Iya. Ini kelas D saja ya? Iya, D saja ya. Kelas sebelahnya belum ada ya. Baik. Bisa dimulai sekarang atau masih nunggu? Kita tunggu sampai 7.15 saja ya dulu ya. Sampai 7.15, ada berapapun kita akan mulai ya. Baik, Pak. Baik, kita mulai ya. Hari ini kita melanjutkan firewall terkait firewall NAT ya. Pada pertemuan sebelumnya ya, kita pernah bahas tentang firewall di Mikrotik menggunakan filter. Hari ini kita akan melanjutkan materinya menggunakan firewall NAT. Sebelum saya mulai, suara saya masih kedengaran dengan jelas di sana? Kedengaran, Pak. Oke. Firewall NAT secara tidak sadar sering kita gunakan ketika kita mau sharing ke internet ya.
Jadi IP di interface satu mikrotik itu supaya bisa di-share di interface lain, maka kita menggunakan firewall NAT. NAT yang kita pakai adalah tipe mesh curate ya. Hari ini kita akan bahas lebih rinci tentang firewall SOSNAT. Di mana firewall SOSNAT itu salah satunya ada mesh curate dan ada SOSNAT itu sendiri. Baik, kita bahas mulai dari teorinya dulu. NAT digunakan untuk melakukan pengubahan baik source address maupun destination address. Jadi NAT ini adalah tujuannya merubah, menopeng IP private itu bisa dirubah menjadi IP public dengan salah satu metode yaitu mesh curate. Itu SOSNAT ya. Hari ini kita akan bahas source address yang dirubah ini menggunakan dua action yaitu mesh curate itu sendiri dan SOSNAT. Begitu juga ada IP public. Ketika di NAT itu tidak bisa menembus IP private. Bagaimana supaya dia bisa menembus komputer di belakang NAT, maka kita menggunakan DST-NAT. Ya. Bahasa umumnya itu kita sebut sebagai port forwarding. Nah, untuk DST-NAT kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Hari ini kita fokuskan ke source address dulu. Setelah paket data pertama dari sebuah koneksi terkena NAT, maka paket berikutnya pada koneksi tersebut juga akan terkena NAT. NAT akan diproses berurut mulai baris paling atas hingga ke bawah. Jadi aturannya persis dengan filter yaitu if then else, dicek dari atas dulu. Di sini ada gambaran ya. Yang kiri adalah jaringan private, yang kanan adalah jaringan public. Yang kita akan bahas hari ini adalah dari jaringan private ya, dari jaringan private ke arah public. Di mana IP private ini ketika keluar akan ditopengi dengan IP public. Sehingga IP private tidak akan dikenali dunia luar. Ya. Orang luar tidak akan bisa mengakses PC itu sendiri yang ada di IP private. Ya. Untuk menopengi ini, ya, kita menggunakan NAT, teknologi NAT, chain-nya kita sebut sebagai SRC NAT. Ya, SRC NAT kalau nggak salah. CNAT. Nanti kita lihat detailnya. Dan action-nya, chain-nya adalah SOSNAT, ya. Action-nya ada dua. Mesh curate dan SOSNAT itu sendiri. SRC NAT. Ya. Coba saya perlihatkan sebentar supaya Anda tahu gambarannya di mikrotik ya. Di IP firewall ya. Kemarin kan kita belajar tentang filter. Sekarang NAT. NAT itu sebelah kanannya. Oke, di sini kita kemarin chain-nya menggunakan SOSNAT ya. Ada lagi yaitu DST NAT. Nah, ini ada DST NAT ya. Nah, kita hari ini khusus membahas SOSNAT ini ya. Nah, action-nya yang biasa kita pakai adalah mesh curate ini. Mesh curate. Hari ini kita akan tambahkan SOSNAT. Nah, ini SOSNAT. Apa perbedaan action mesh curate dan SOSNAT? Ya. Jadi kita fokus ke bahasan SOSNAT dan action-nya mesh curate dan SOSNAT. Ya. Apa perbedaannya? Ada penjelasan di belakang. Nanti kita akan jelaskan. Ya. Firewall NAT ada dua jenis NAT berdasarkan chain-nya yaitu SOSNAT dan DST NAT. SOSNAT digunakan ketika keluar dari router, sedangkan destination NAT ketika masuk ke router.
Jadi sosnat ini dari IP private ke jaringan publik, sedangkan destination NAT itu dari IP public ke private ya. Nah, kita fokus yang pertama ini. NAT merupakan salah satu bagian dari firewall mengamankan router. Sosnat, ya ini bahasan khusus sosnat. Sosnat digunakan untuk mengamankan jaringan internal atau private, ya, jaringan private, sehingga orang dari luar tidak bisa langsung mengakses PC Anda. Terus fungsi berikutnya adalah memungkinkan IP lokal diganti menjadi IP publik, memungkinkan IP lokal atau IP private menjadi IP publik, sehingga dapat dikenali internet. Ya, nah, sehingga ini digunakan untuk sharing internet ya, sharing internet. Mengatur penggunaan alokasi IP lokal. Mengatur, IP lokalnya ini saya ikutkan, umpamanya kita punya 2 ISP ya. Ini saya ikutkan Indosat yang IP private segmen 1 atau RT1 saya ikutkan Indosat, yang RT2-nya saya ikutkan Telkom dan sebagainya, itu bisa diatur ya. Kita topengi sesuai dengan sumbernya atau departemennya juga boleh. Finance saya ikutkan Telkom, admin saya ikutkan Indosat, itu bisa. Di Sosnat ya, ada 2 action yaitu Masquerade dan Sosnat itu sendiri. Terus berikutnya kita bahas Sosnat action Masquerade. Secara otomatis akan mengganti IP lokal menjadi salah satu IP yang ada di interface publik. Jadi Masquerade ini paling gampang, settingnya paling gampang. Pokoknya ada IP di interface publik, maka kita akan ditopenginya. Jika di interface publik ini ada IP ini ya, 10.1.198, semua traffic paket dari laptop atau jaringan di belakangnya akan ditopengi menggunakan ini. Jika IP publiknya berubah-ubah ya, seperti di IndiHome dan lain-lain ya, IndiHome, Bisnet dan lain-lain, biasanya yang level rumahan itu IP yang diberikan oleh ISP itu dinamik, berubah-ubah terus. Maka Masquerade ini sangat cocok karena kita tidak peduli IP-nya berapa, yang penting ditopengi dengan IP yang ada di interface publik. Jadi ini Masquerade sangat cocok jika koneksi WAN di gateway merupakan IP dinamis ya, atau juga bisa merupakan IP statis yang IP-nya 1 ya. Tetapi ketika di interface publik itu IP publiknya lebih dari 1 ya, eman kalau kita menggunakan Masquerade. Ya. Contohnya di sini IP publiknya ada 2, 98 sama 101 umpamanya ya. Maka kalau kita menggunakan Masquerade, biasanya IP yang paling kecil atau IP yang pertama ya yang akan digunakan. Sehingga IP publik yang lainnya tidak bisa digunakan. Itu kalau Masquerade. Tetapi dengan Sosnat kita bisa memecah. Ya, kita mau ditopengi IP yang mana itu bisa. Ya. Jadi kita bisa memilih. Contoh ISP-ISP yang corporate ya, seperti Astinet, Indosat Idea dan sebagainya yang harganya mahal-mahal itu. Biasanya kita dapat IP publik lebih dari 1 ya. Maka eman kalau IP publik tersebut tidak digunakan semuanya. Mungkin IP publik yang pertama digunakan untuk browsing internet ya, menggunakan browser. Yang kedua digunakan untuk email, yang ketiga digunakan untuk VPN, yang keempat digunakan untuk melayani server dan seterusnya. Jadi enak, nggak digabung jadi satu. Sehingga nanti kalau ada IP yang diblokir seperti biasanya browsing itu kan karena sering diblokir, maka layanan yang lain tidak ikut mati. Ya. Sedangkan yang destination NAT ini kita tidak bahas hari ini ya. Kita akan praktekkan sekarang. Sudah saya share di materi untuk praktikum hari ini sudah saya share di Classroom ya. Silakan dibuka di Classroom. Saya akan perlihatkan kita yang praktikumkan hari ini.
Kemjar praktikum. Bentar saya kopinya di whiteboard. Ini adalah jaringan yang akan kita praktikumkan. Ada 3 router ya. Nah, ini ada router ISP yang akan mendistribusikan IP-nya ya ke klien ya. ISP ini punya blok IP 172.168.20.20 X/24 ya. Nah, IP tersebut dipecah-pecah ke arah customer. Dijualnya itu kecil-kecil ya, pakai /29. Di sini dijual ke customer routing, kita sebut routing karena nanti routing ini menggunakan konsep routing, sedangkan ada customer NAT nanti menggunakan NAT ya. Nanti kenapa saya menggunakan 2 metode ya, routing dan NAT, supaya Anda tahu. Di Jarkom kemarin ketika kita belajar routing statik, terus routing dinamis SPF dan sebagainya, itu metodenya kita pakai routing. Ketika koneksi internet itu ada yang pakai routing ya. Nah, hari ini kita akan bahas apa perbedaan metode routing dan apa perbedaan metode NAT. Ini dipecah ya, dipecah ke /29. /29 itu blok yang pertama adalah 0 sampai 7 ya, terus 8 sampai 15, terus 16 sampai 23. Oke, seperti ini. Dan seterusnya ya. Yang kebetulan yang dipakai ISP ini masih di topologi kita masih pakai 3 RT saja, yaitu ke R routing, ini R routing, ini R NAT, dan ini untuk langsung ke PC public. Jadi ini yang PC public ini langsung ditangkap sebuah OS ya, server ya, tidak ditangkap oleh router. Oke. Sedangkan routing akan diturunkan menjadi IP private yang lebih network yang lain, yaitu 192.168.10/24. Untuk RNAT diturunkan lagi menjadi 192.168.20/24. Untuk routing ini dia akan menggunakan routing ya 2 arah, baik dari bawah ke atas, routing ke sana, karena routing itu harus 2 arah kan. Routing itu 2 arah ya, ini ke atas, dan RISP juga ke bawah. Supaya dia bisa connect itu harus routingnya atas ke bawah juga, ke atas dan ke bawah untuk 2 arah supaya bisa nyambung ya. Ini kita pernah bahas di Serkom. Untuk NAT itu one way routing ya. Routingnya itu dari bawah ke atas saja. Nah, ini sangat memudahkan kalau kita sebagai apa istilahnya, sebagai pengguna ya.
pengguna tidak harus meminta ke ISP routing ke jaringan kita ya. Dan untuk keamanan kita juga one way routing. Sedangkan router ISP nggak perlu ngerouting ke bawah. Karena apa? Kita nggak bisa akses ke sini. Kalau NAT itu nggak bisa akses ke jaringan private-nya miliknya AirNAT. Sehingga kita nggak butuh routing. Jadi RISP itu mentok itu sampai AirNAT saja, nggak bisa turun ke bawah karena nggak ada routing ke arah jaringan PC2. Baik, saya nggak akan mendemokan mulai dari nol bagaimana membuat GNS-tree-nya ya. Saya akan fokus setting yang utama saja ya. Bagaimana nyeting IP interface dan sebagainya nanti di panduan itu sudah ada ya. Saya akan tunjukkan saja. Saya sudah membuat GNS-tree-nya itu seperti ini ya. Ini GNS-tree-nya. Terus setelah membuat topologi seperti ini, kita ikuti petunjuk yang ada di praktikum ya. Jadi praktikum ini terkait firewall NAT, chain sosnat, mengetahui cara kerja NAT, chain sosnat, dan mensimulasikan firewall NAT, chain sosnat di GNS-tree. Anda buat topologinya seperti ini ya. Nah, ini setting-settingannya. Ini sudah saya tentukan. Di RISP Ether 1 menggunakan DHCP client ya, Anda boleh menggunakan kabel LAN atau juga bridge ke WiFi Anda. Sedangkan Ether 2 ISP itu menggunakan 3 blok, 3 RT ya tadi ya. Jaringan yang pertama ini untuk ke arah RNAT, R routing. Jaringan yang kedua adalah ke arah RNAT dan yang ke sini adalah ke PC public. Jadi dipecah-pecah ya. ISP IP-nya disegmentasi menjadi 129. Terus routing dia mendapatkan IP dari ISP ya. Dikasih IP dua-duanya itu ditaruh di Ether 1 ya. Sedangkan di Ether 2 dipecah menjadi IP private 192.168.1 ya. Titik 1 sebagai gateway-nya, kliennya nanti terserah. Terus RNAT ini IP ISP-nya itu sebenarnya ada 5 yang bisa digunakan ya. Ada IP karena 129, IP yang bisa digunakan itu sebenarnya usable-nya itu 6, tetapi yang dikasihkan ke customer itu 5 ya. Tapi yang kita akan manfaatkan itu 2 saja ya. Yang merah ini nggak kita gunakan. Nanti kalau Anda mau praktek mau Anda gunakan ya nggak apa-apa. Tapi dalam praktikum ini yang kita gunakan adalah 2 IP yaitu 10 dan 11. Terus Ether 2-nya kita sharing menjadi 192.168.2.1. Oke ya. Saya akan tunjukkan nanti setelah setting ya ini. Pertama adalah rubah identity masing-masing router ya supaya mudah dikenali RISP, routing dan RNAT. Berikutnya adalah setting IP di router ISP ya. Yang pertama di Ether 1-nya ini saya sediakan script, Anda boleh pakai script, boleh pakai Winbox untuk settingnya ya. Nah, yang Ether 1 kita menggunakan DHCP client. Sedangkan di interface 2 kita menggunakan IP statik ya. Ada 3 IP yang harus kita setting. Nah, gambarannya seperti ini. Ether 1-nya pakai D dinamik, sedangkan 3 yang lainnya Ether 2 itu pakai statik. Kalau di sini saya akan tunjukkan remote pakai PC public ya, PC public. Saya tunjukkan dulu Winbox-nya. Ya, ini Ether 1-nya menggunakan IP dinamik ya, pakai IP DHCP client. Ini dapat IP ya, sudah dapat IP. Terus interface 2-nya kita isi 3 blok untuk R routing, RNAT dan R public. Oke. Jadi ini sudah selesai untuk nyeting RISP. Berikutnya nyeting interface dari R routing. R routing kita pakai PC1 ya. Saya tunjukkan di sini. Anda
menyeting di Ether 1 dan Ether 2 ya. Sehingga IP-nya nanti seperti ini. R1 dan R2-nya. Ether 1 dan Ether 2-nya. Anda boleh pakai script, boleh pakai Winbox. Ini hasilnya PC1, oke, Winbox, IP address interface-nya. 172.20.22 ya, 129. Dan seterusnya ya. Dan yang terakhir adalah setting IP di RNAT. RNAT ini di Ether 1-nya diisi, Ether 2-nya juga diisi. Ether 2-nya ada 2 ya. Ether 1-nya ada 2. Ini boleh dibalik. Sebenarnya nggak pengaruh sih. Ether 2-nya ada 2 ya. Ether 1-nya ada 2 IP, sedangkan Ether 2-nya 1 IP ya. Gini. Terus PC-PC kliennya isilah seperti ini ya. PC1, PC2, dan PC public ikuti settingan yang ada di tabel ini. Terus supaya ISP ini bisa men-sharing internet ke arah user ya, ke klien-klien router dan PC public, maka kita buat NAT. NAT yang dipakai ISP menggunakan Masquerade, standar Masquerade. Terus jangan lupa di allow DNS ya. Saya tunjukkan juga di sini di RISP, ini RISP ya. RISP-nya saya tunjukkan, firewall-nya, IP, firewall. Nah, saya menggunakan Masquerade biasa ya, kayak biasanya. Sosnet, Ether 1, action-nya Masquerade. Dan jangan lupa allow DNS-nya request. Nah, IP, DNS, allow request. Supaya nanti bisa digunakan untuk DNS-nya. Oke. Terus berikutnya adalah ngisi tabel routing ya, ngisi tabel routing. Untuk RISP harus ditambahkan routing ke arah R routing ya, ke PC1. Karena tadi 2 arah ya. Harus 2 arah. Kalau lihat ini ya, RISP harus ditambahkan routing ke arah bawah. Ke sini. Nah, ini ya. Ke arah PC1. Sehingga kita tambahkan routing ini ya. Routing ini. Oke. Di ESP-nya saja ya, di ESP-nya. Sehingga nanti ketemu aktif statik seperti ini ya. Terus di router R routing ya, kita tambahkan routing ke arah atas. Ya, ke default gateway yaitu 000 lewat router ISP. 000/172.20.20.1 ini adalah ke arah ISP. Jadi ini routing ke arah atas. Ke arah atas ya. Dan yang terakhir RNAT. RNAT juga sama, diarahkan routing ke arah atas. Ini saja ya, ke arah atas. Jadi settingan routingnya R routing dan RNAT ini sama, cuma yang membedakan adalah RISP. RISP kalau ke PC1 ada routingnya, tapi ke arah PC2 nggak ada routingnya. Oke. Berikutnya yang terakhir adalah tambahkan NAT standar Masquerade di RNAT. Ya, kita coba tambahkan yang standar NAT ya di RNAT menggunakan Masquerade. Ini yang percobaan pertama, kita menggunakan yang sharing biasa ya. Sharing biasa. Lalu uji coba pertama, coba ping PC1 dan coba ping dari PC1, PC2 dan PC public ke 888 atau Google, pastikan sudah replay. Lalu lakukan pengecekan connection tracking ICMP di router RISP, amati IP source. IP source ya, ini harus yang diamati adalah IP source. Apakah ada yang berubah dari koneksi ICMP tersebut ya. Kita coba ping ya semuanya dari PC1, PC2 dan
PC publik. Harus sudah tembus. Kalau nggak tembus berarti harus ada yang cek. Sampai di tahap 5 itu harus tembus semuanya. Kita mulai dari PC 1, ya, harus kita ping ke 88. 8888 min T. Oke, tembus. PC 2. Oke, tembus. Dan PC publik sekarang kita ping. Nah, sudah tembus semuanya. Sekarang kita amati di ISP-nya ya. Di sisi ISP-nya kita amati. Apakah terjadi perubahan IP source dari PC 1, PC 2, dan PC publik? Kita masuk di sini di bagian IP firewall ya, IP firewall, terus di bagian connection ya. Kita lihat protokol yang ICMP. Oke. Di sini ada IP 192.168.1.2. Nah, ini adalah PC 1. Ternyata IP source address-nya tidak berubah. Ya. Jadi PC 1 itu ketika keluar melewati router routing itu tidak berubah IP source-nya. Karena dia memang tidak pakai NAT ya. Jadi dia itu IP aslinya yang dia bawa keluar. Ini. Nah, terus berikutnya ada IP 172.20.20.10. 172.20.20.10 ini adalah IP RNAT. Padahal yang ngeping tadi adalah PC2. Kenapa kok dia source address-nya bisa berubah? Kok tidak IP dari asli PC2 ya? Karena dia ditopengi ya. Karena dia ditopengi menggunakan RNAT. Jadi kalau routing tidak ditopengi, kalau NAT ditopengi, dia sudah berubah menjadi IP publiknya dari RNAT. Sedangkan yang berikutnya 172.20.20.18 ini adalah PC publik karena dia nggak ada NAT ya, dia murni server atau PC ya sesuai aslinya ya, sesuai aslinya. Oke. Jadi ini membuktikan bahwa RNAT itu telah melakukan perubahan source NAT-nya, source IP-nya. IP-nya dirubah dari IP private PC2 menjadi IP public RNAT. Sampai sini kira-kira bisa difahami? Anda masih dengarkan suara saya? Bisa lah. Bisa ini tahu maksudnya ya, ini kenapa kok 192.168.1.2 ini? Ini adalah PC 1 ya. Dia tidak dirubah sama sekali IP-nya. Sedangkan PC 2 ini berubah menjadi NAT ya. Ya. Ya, Pak. Oke. Padahal tadi di RNAT itu ada 2 IP ya, yaitu 10 dan 11. Kalau Masquerade itu yang dipakai itu IP yang pertama ya. Anda punya IP 10 pun nanti yang dipakai cuma 1. Eman kan nganggur ya. Saya tunjukkan di RNAT ya. Di RNAT di sini. Ini RNAT sebelah kiri ya. IP address. Di sini ada 2 IP ya. 10 dan 11 di interface R1. Karena pakai Masquerade ya dia hanya dipakai 1. Bagaimana supaya IP kedua-duanya bisa dipakai ya? Kita akan skenariokan ya. Sekarang kita matikan pingnya dulu semuanya biar hilang ya. PC2 kita juga hilangin pingnya. Oke, PC public juga kita hilangin pingnya supaya di connection tracking dari RISP hilang ya. Kita tunggu sampai hilang, ISMP-nya hilang ya.
Jadi ini connection tracking ini untuk mendeteksi seluruh traffic ya. Ini masih belum hilang, kadang-kadang nggak langsung ya. Nah, sudah hilang, ICMP sudah hilang semuanya. Baik. Nah, sekarang kita melakukan manipulasi ya, sesuai praktikum yang ada di sini. Di sini ya, uji coba yang ke-6. Lakukan perubahan setting pada router RNAT. Disable atau hapus NAT yang ada sebelumnya ya. Yang masquerade itu hapus ya. Nah, terus lakukan action sosnat dengan IP address 172.20.20.11. Maksudnya ini gini ya, IP yang 11 ini digunakan untuk protokol ICMP, untuk keluar menopenggi ICMP ya. Sedangkan yang IP 10 digunakan selain ICMP. Action sosnat IP 172.20.20.10 untuk protokol selain ICMP ya. Terus nanti lakukan ping dan buat koneksi ke HTTPS. Harusnya pingnya nanti ditopengi pakai IP 11, sedangkan koneksi HTTP atau HTTPS pokoknya selain ICMP akan ditopengi menjadi IP 10. Harusnya seperti itu, karena kita sudah nopengi sendiri-sendiri. Nah, bagaimana settingnya? Ya, di sini. Oke, di RNAT ya, RNAT IP firewall ya, yang tadi masquerade ini action masquerade saya disable sekarang, atau boleh Anda hapus terserah ya. Saya disable, oke. Terus berikutnya adalah membuat sosnat protokol ICMP out interface Ether 1, actionnya adalah sosnat dengan ditopengi IP 172.20.20.11. Jadi ICMP harus ditopengi pakai 11 ya. Oke, kita enable sekarang ya. Ini sudah saya buatkan, saya nggak mulai dari nol. Terus berikutnya, sosnat protokolnya selain ICMP ya, selain ICMP, out interface-nya Ether 1 silakan topengi ya dengan 172.20.20.10. Oke. Kita nyalakan sekarang. Baik, di sini yang kanan ya, connection tracking. Di sini ICMP belum ada ya, ICMP belum ada, koneksi HTTP juga belum ada ya. Koneksi HTTP 443 atau 80 belum ada. Jadi ini masih kosongan, ini UDP ini selain yang kita tentukan ya. Sekarang kita coba ping ya. Harusnya ditopengi ping ke 88 ya, ping ke 88. Harusnya sudah ditopengi ping kemanapun ya. Harusnya sudah ditopengi IP 11. Tapping, kita tunggu. Nah, ini sudah muncul ya. Ternyata sudah ditopengi 11. Ya. Oke, saya stop sekarang. Kalau traffic selain ping ya, kita hentikan dulu biar hilang ICMP-nya ya. Nggak langsung hilang ya. Kadang-kadang butuh waktu. Nah, sudah hilang. Oke, sekarang kita traffic yang lain ya, kita browsing. Kita browsing. Harusnya HTTP ya, TCP ya, TCP ini ya. Kita pakai mikrotik.com, Google terserah ya Anda. Pasti nanti trafficnya akan ditopengi 10 ya. Nah ini ada traffic 80, traffic 443 ya kan. Ini destination address 80 ada HTTP, 443 itu adalah HTTPS ya. Itu ditopengi menjadi 10 IP-nya ini. 172.20.20.10 ya. Ini masih waiting. Oh, nggak muncul-muncul, lemot ya. Tapi di sini sudah ada traffic sih. Sudah ada traffic HTTP. Nah, cuma ini belum muncul. Saya coba ping ke mikrotik.com dulu. Oh, nggak low ya, nggak bisa tembus. Kenapa nggak bisa tembus? Kita cek, kita cek dulu. Kenapa kok ping ke sini nggak tembus ya? Mungkin ini permasalahan di DNS. Ya. DNS-nya kita cek.
Nah, ini dikasih miliknya ISP aja ya. Dikasih IP miliknya ISP 172 20 karena yang di load tadi miliknya ISP ya. 20 titik ini RNAT berarti gateway-nya 9. RNAT ya 9. Oke. Jadi kalau Anda browsing kok nggak tembus, mungkin DNS-nya yang bermasalah. Kita ping dulu. Kok nggak tembus juga ya? Bentar. Ini permasalahan di DNS ya Mas Ian ya. IP properties 172.20.20.9. Kita cek dulu di sini IP address harusnya bisa 9 harusnya bisa ya. Oh, nggak tembus sih ping. Ini permasalahan DNS ini. Bentar. Terus saya ping ke 88 dulu. Tembus nggak? Ping 888. Oke. Oh, internetnya mati. Sebentar ya, internetnya ini mati. Ke 88 aja nggak tembus. Kita cek sebentar. Di RISP-nya harusnya koneksi internet enggak? Kita cek ping. Jadi ISP-nya harus dicek, dipastikan koneksi ke internet. Nah, RISP-nya internetnya mati ya. RISP-nya internet mati, kita cek lagi di IP DHCP kliennya ya. Ini kita hapus dulu. Kita koneksikan ulang. Di KNS tree-nya kita koneksikan ulang, apakah dapat IP? Nah, ini nggak dapat IP, berarti internetnya mati ya. Bagaimana supaya dapat IP lagi? Di KNS tree itu kadang-kadang dia kalau sudah lama itu harus diputus, disambung lagi ininya. Oke, kita putus di sini. Kabelnya kita putus dulu, terus disambung lagi. Karena nyantol, kalau sudah lama itu kadang-kadang IP ke pabriknya itu putus. Bawah, oke, sudah. Terus setelah itu kita minta IP DHCP klien lagi di Ether 1. Nah, sudah dapat ya, sudah dapat. Nah, pastikan ini sudah koneksi ke internet. Oke, sudah. Terus di PC 2-nya tadi kita pastikan bisa ngeping ke mikrotik.com dulu. Mikrotik.com. Oke, sudah replay ya. Sekarang kita coba buka di sini. Mikrotik.com. Oke. Kita pastikan di connection tracking, di firewall, di ESP. Arah 443 itu sudah ditopengi IP 10 ya. Ini sudah benar. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau sosnat itu kita bisa nopengi memilih IP yang digunakan. Jadi bisa memanfaatkan IP publik yang telah diberikan ISP kalau lebih dari satu. Kalau IP publiknya cuma satu bagaimana Pak? Ya pakai masquerade aja yang lebih enak. Nggak usah mikir ya. Nggak usah mikir apapun IP yang ada di interface publiknya dia topengi. Nggak usah milih-milih lagi. Saya rasa itu materi tentang sosnat. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Pak izin bertanya. Iya, silakan. Kalau yang pakai masquerade tadi yang di kasus PC2 yang RNAT itu bisa lebih dari satu PC itu apakah topengnya itu di traffic koneksinya ada banyak gitu? Iya, koneksi nah ini banyak. Tapi nanti semuanya ditopengi ya. Semuanya akan ditopengi. Gitu. Ketika di ESP itu jadi satu.
jadi satu topeng. Cuma nanti connection tracking-nya ya IP 10-nya banyak. Semuanya ping dari PC2, PC3, PC4 gitu ya. Semuanya akan ditopengi. Kalau ICMP ya 11. Kalau HTTPS pokoknya selain ICMP berarti IP-nya 10. ISP itu mengenalinya sebagai routernya gitu. Apa efeknya? Berarti dunia luar nggak akan bisa tembus ke IP private tersebut gitu kan. Karena nggak ada routing ke arah jaringan dalam, sehingga ini aman, mengamankan jaringan di dalam. Bagaimana nanti menembus IP private dari dunia luar? Minggu depan akan saya terangkan tentang Destinat atau kita sebut sebagai port forwarding. Itu adalah solusi bagaimana menembus jaringan pabrik ke IP private. Ya. Tetapi itu pakai forwarding sehingga lebih aman. Atau juga ada yang cara lain, yaitu VPN. VPN-nya minggu depannya lagi akan saya terangkan. Jadi ini bertahap ya. Kalau Anda ini nggak paham, nanti khawatirnya, ini kan materinya nyambung-menyambung ya, semakin meningkat. Saya khawatir nanti semakin nggak paham. Maka dari itu, tolong usahakan yang fundamental ini paham dulu. Karena materi saya itu berurut soalnya. Seperti itu, Mas. Izin bertanya lagi boleh, Pak? Iya, ya silakan. Sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Ya. Terkait yang tugas kemarin yang firewall itu, Pak. Filter ya. Ya, yang filtering itu saya Hmm. mempunyai kendala di Mikrotik yang router 1 yang terhubung ke internet, Pak. Itu Hmm. kan saya udah bounding, Hmm. terus saya coba di DHCP client, kok di DNS-nya saya allow remote request itu Hmm. tiba-tiba nggak bisa ngeping ke 888 lagi, Pak. Nah, kalau nggak bisa nge-ping ke 88, berarti itu kayak tadi milik saya, itu diputus dulu, terus DHCP kliennya di request ulang. Gitu. Kadang-kadang gitu, saya juga kemarin awalnya juga bingung. Ini kenapa saya buat kok tiba-tiba tadi pernah nyambung, sekarang kok nggak nyambung gitu kan. Saya putus dulu, terus saya DHCP klien. Kalau kita dapat IP lagi berarti aman. Pastikan interface routernya itu keluarnya itu aman dulu. Kalau itu nggak bisa ping 88 aja nggak tembus ya, berarti koneksi internetnya nggak akan tembus. Nggak mungkin bisa di-share ke bawah gitu. Jadi diputus ininya ya, yang terhubung. Kebetulan ini saya sudah buat, tapi tidak pakai WiFi. Kebetulan yang ini saya pakai kabel ya. Kalau pakai WiFi kemarin kan ada bridge ya. Nah Ya. ini kadang-kadang diputus dulu. Terus nanti di RISP-nya kebetulan ini yang terhubung ke internet langsung itu ada RISP. Kita request ulang, dihapus dulu ya, DHCP kliennya dihapus dulu. Jadi IP DHCP klien setelah kabelnya diputus tadi terus disambung lagi, ini diputus ya. Diginikan terus di request ulang. Kalau ini masih belum dapat IP ya. Nah ini contohnya ini kan nggak dapat IP. Berarti ini nggak bisa dilanjutkan karena IP-nya ini yang jelas nggak dapat internet ini ya. Nah kalau kayak gini dihapus lagi ya, dihapus lagi terus ini diputus kabelnya, sambung lagi. Pokoknya sampai nyambung ya, pokoknya sampai nyambung. Ini komputer saya hang, komputer saya hang ini, nggak bisa diklik, nggak tahu ini kenapa. Bentar ya, karena ini saya nge-remote ini. Chemistry saya lagi nge-lag ini. Pokoknya ini disambung sampai pastikan DHCP kliennya dapat lagi ya. Jadi itu Mas. Oh. Oke, Pak. Ada lagi yang lain? Nah ini koneksi saya putus ini. Nge-remote ke servernya. Tadi soalnya saya tidak buat di PC saya. Pak, kalau gitu IP public itu kan pasti pakai routing ya. IP public di internet itu pasti pakai routing. Nggak ada yang dinat. Jadi IP public di dunia real itu routing. Sehingga apa? IP public itu pasti dikenali dari dunia dari
belahan manapun ya. Yang nggak dikenali di belahan bumi manapun itu adalah IP private. Karena IP private itu real di internet itu nggak boleh di-routing. Hanya di-routing di lokal jaringan perusahaan atau kantor tersebut saja. IP private tidak diizinkan routing di internet real. Ya. Biasanya diblokir. Tapi boleh di-routing antar instansi. Contohnya gini, saya menghubungkan ke Tintang dan Lidah pakai IP private. Bisa nggak? Bisa di-routing. Bisa. Private ketemu private di-routing nggak masalah. Tapi kalau keluar internet nggak bisa. Kecuali pakai VPN. Gitu ya. Baik, yang penting Anda paham dulu filosofinya dari NAT ya. Filosofi NAT, filosofi routing itu bagaimana. Kalau routing itu berarti nggak ada yang ditopengi, IP aslinya akan kelihatan, sedangkan NAT itu IP-nya akan ditopengi. Nah, model topeng itu ada yang masquerade. Masquerade itu berapapun IP-nya, yang ditopengi adalah IP yang pertama. Ya. Sedangkan kalau NAT, nopenginya kita bisa custom milih gitu kan. Itu filosofinya. Kalau teknisnya ya silakan dilatih ya. Kebetulan teknisnya ini kita menggunakan mikrotik. Teorinya itu sama sebenarnya. Anda pakai Cisco, NAT itu teori secara umumnya itu sama. Cuma nanti ketika teknis settingnya pasti beda. Ya. Di Linux, di Windows NAT-nya itu bagaimana itu beda-beda. Ya. Tapi teorinya secara umum sama. Baik, ada lagi yang ditanyakan. Tolong PC ya mencatat yang bertanya ya sebagai partisipasi. Saya akan menghargai setiap pertanyaan yang disampaikan. Baik, tidak ada pertanyaan lagi? PC, mana PC? Sepertinya sudah cukup, Pak. Ya, sudah cukup ya. Berarti silakan Anda belajar mandiri ya. Belajar mandiri untuk mengoptimalkan. Anda tidak akan rugi ketika belajar ini ya. Ketika Anda nggak mengerjakan tugas minggu ini, nanti saya khawatir pertemuan berikutnya semakin sulit. Semua tugas itu bukan untuk saya, ya, karena saya sudah bisa, ya, ya saya sudah bisa materi ini, ya. Jadi tidak menguntungkan bagi saya. Semua tugas yang saya berikan itu adalah untuk menunjang Anda. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.